Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Bisnis Baik dan masih bersama kami Pak Rudianto membahas melanjutkan sebelumnya nih Pak Rudi terkait dengan komoditas yang sebelumnya telah Anda senggol nih Pak Rudi. Komoditas di 2025 hingga 2026 seperti apa khususnya emas. Kita melihat memang per hari ini sendiri ada beberapa hari terakhir tren ada 3 rekor yang dicapai. Terus melihat harga emas yang terus naik, apakah memang sudah mulai ada pergerakan pola masyarakat ini sudah mulai jenuh terhadap emas, Pak? Baik, jadi kalau kita berbicara harga emas, kita tuh mungkin perlu mengkaji lebih jauh kenapa harga emas naik atau turun. Nah, sesuai dengan komoditas naik turun kan itu karena supply and demand. Nah, demand dari emas itu kalau saya perhatikan dalam 5 tahun terakhir nih banyak mengalami perubahan. Jadi di zaman dulu demand emas itu datang dari perhiasan. Nah, kalau perhiasan itu pembeli terbesar adalah India dan China. Jadi kalau di hari-hari raya besar China atau India, permintaan emas naik. Itu biasanya membuat harga emas meningkat. Kemudian seiring dengan perkembangan ada perang Rusia Ukraina, banyak negara melalui bank sentralnya sekarang menjadikan emas sebagai cadangan devisa. Jadi kedatangan dari bank sentral tersebut menciptakan demand yang baru, menyebabkan rally harga emas yang sangat tinggi pada waktu itu. Nah, dan berbeda sama permintaan emas karena perhiasan yang mungkin di hari raya besar baru naik. Kalau bank sentral tuh beli emas dan dia hold, ya jarang dia jual, kecuali memang dibutuhkan uang atau apa. Jadi itu yang kedua. Nah, kemudian jalan lagi seiring dengan waktu karena kenaikan harga emas menciptakan lagi satu demand yang baru yaitu dari investor-investor. Jadi mereka melihat, oh kalau harganya naik begitu tinggi kan siapa tahu kita bisa untung. Caranya mereka masuk dari emas batangan, dari ETF emas atau reksadana yang berbasis emas. Nah, saya perhatikan kontribusi daripada yang kategori ketiga ini makin hari makin banyak. Jadi investor-investor yang ingin mencoba mendapat untung dari emas dengan cara membeli reksadana indeks emas atau ETF emas itu makin besar. Nah, ini yang menurut saya akan membuat kenaikan atau penurunan harga emas akan jadi lebih volatile karena mereka itu berdasarkan story gitu. Nah, story-nya saat ini apa? Terus terang story-nya itu saya lihat yang mendukung kenaikan harga emas itu kurang kuat gitu. Karena kan kalau orang mau pindah ke emas itu karena ada kondisi yang tidak stabil. Di era Trump seperti ini kayaknya perangnya sudah tidak tidak eskalasi seperti dulu. Jadi harusnya kalau cerita untuk beralih ke emasnya kayaknya enggak. Kemungkinan yang lain itu adalah mungkin karena kripto yang sedang turun. Jadi orang mengalihkan ke instrumen safe haven yang lain yaitu emas. Nah, tapi harus diperhatikan ketika kontribusi dari investor-investor itu semakin besar, ketika ada story yang berubah, mereka bisa jual dengan cepat. Berbeda sama emas perhiasan, berbeda sama bank sentral yang lebih stable. Nah, kedepannya menurut saya harga emas itu akan semakin volatile. Tapi kalau menurut saya, perkiraan saya sih kenaikan harga ini lebih kepada mungkin perpindahan yang tadinya orang invest di kripto, mereka pindah balik lagi ke pindah ke emas sebagai alternatif. Kalau untuk saham, obligasi, memang ada koreksi harga di US segala macam. Tapi saya rasa sih kalau sampai investor saham pindah ke emas sih belum sih. Karena koreksi saham di US itu menurut saya cuma volatilitas biasa karena kemarin naiknya sudah terlalu tinggi. Baik Pak Rudi, jadi melihat yang ada kemungkinan tren perpindahan dari aset kripto menjadi ke aset emas ya Pak Rudi ya. Mungkin sebagai penegasan juga, apakah ini artinya emas bisa menjadi hedging terhadap volatilitas rupiah jika The Fed nantinya akan menahan suku bunganya, Pak Rudi? Terus terang datanya saya tidak ada ya. Jadi apakah benar ada perpindahan dari kripto ke emas, saya tidak ada datanya. Ini cuma dugaan saya. Nah, kemudian kalau terkait hedging, sayangnya kalau di Indonesia emas itu masih kena pajak progresif. Jadi kalau misalkan di luar negeri, itu kalau di Indonesia kita beli saham pajaknya final, beli obligasi pajaknya final, beli reksadana pajaknya final. Tapi kalau kita beli emas, kemudian harga emas mengalami kenaikan dan kita jual, itu pajaknya progresif. Nah, karena adanya pajak progresif ini, menurut saya menjadikan ada dua kategori investor. Investor yang dia mungkin beli emasnya di toko emas pakai cash, sehingga mungkin tidak laporkan pajaknya.
sama investor yang mungkin taat bayar pajak. Tapi yang taat bayar pajak ini menurut saya belum banyak. Jadi kalau di Indonesia orang katakan orang beli emas untuk hedging, rasa-rasanya peraturan pajak yang progresif ini masih menjadi kendala. Tapi kalau dari sisi investor luar negeri, ini lebih ke mereka diversifikasi saja. Jadi mungkin mereka ingin pegang suatu aset yang dianggap punya hedging terhadap inflasi dan sebagainya. Emas itu salah satu pilihan. Jadi lebih ke bukan karena The Fed menurunkan suku bunga, tapi mungkin mengantisipasi kalau misalnya ada kenaikan inflasi, salah satunya dengan memegang emas. Ya, Pak Rudi, pertanyaan terakhir, Pak Rudi. Jika kita kerucutkan untuk investor dalam negeri, khususnya Gen Z, masyarakat umum yang menonton Nusantara Economic Updates ini mungkin perlu mengetahui sebetulnya tips dan triknya untuk investasi, baik itu yang sudah berpengalaman atau yang baru mau menyentuh untuk investasi dengan berbagai kondisi sentimen global dan juga dalam negeri. Tipsnya bagaimana, Pak Rudi? Ya, kalau dari pengalaman selama ini, nomor satu adalah diversifikasi. Jadi di setiap waktu itu kadang-kadang ada investasi yang berjaya dan ada yang tidak. Ya, kita ada waktu-waktunya, misalnya sektor properti berjaya, kemudian sektor perbankan berjaya, kemudian emas berjaya, ada waktunya juga kripto berjaya dan sebagainya. Jadi daripada kita beli satu saja, ada baiknya kita melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi itu idealnya ya menurut saya 50-70% di produk yang sesuai profil resiko. Contoh misal kalau saya agresif, 50-70%-nya bisa di produk yang agresif. Contohnya kayak saham, reksadana saham, atau instrumen-instrumen lain yang saya anggap sesuai. Sisanya itu saya investasi ke yang lebih konservatif. Lebih konservatif itu misalnya bisa pendapatan tetap, bisa obligasi, bisa pasar uang, bisa campuran dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya adalah melakukan diversifikasi. Karena kalau kita tidak lakukan itu, ketika hasil investasi yang kita anggap baik itu ternyata pas lagi trennya lagi bergeser dan turun, kita kayak sudah malas untuk melanjutkan investasi. Tapi kalau kita bagi-bagi, contoh kayak tahun ini, kalau kita ada reksadana yang berbasis pendapatan tetap sama reksadana saham, ketika reksadana sahamnya sedang underperform, pendapatan tetap tahun ini bagus sekali gitu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya sangat ringkas dan juga bisa membuka pandangan masyarakat khususnya untuk Gen Z untuk melakukan investasi di awal karir mereka untuk melakukan investasi. Terima kasih sekali lagi Pak Rudianto selaku Direktur Panin Asset Management telah bergabung dan berdialog bersama kami melalui sambungan virtual. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono pamit undur diri, sampai jumpa.